filosofi. Kami akan jalankan sesuai dengan petunjuk barusan. Saya pikir kementerian lain akan gonjang-gonjang sedikit nanti. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa melakukan rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI, Kamis, 27 November 2025. Dalam momen tersebut, Purbaya mendapat dukungan dari pemimpin DPR untuk mengurus keuangan menteri lain. Hal ini dilakukan untuk memastikan menteri lain menggunakan dana yang digelontorkan Menkeu dipergunakan dengan semestinya. Purbaya yang mendengar hal itu langsung berterima kasih. Pasalnya, sebelumnya ia mendapat kritik lantaran dinilai ikut campur menteri lain. RPJM kan banyak sektornya Pak ya. Bapak nanya ke saya itu, saya nggak tahu, saya boleh nggak masuk ke sektor-sektor itu. Karena setiap saya masuk ke sana, orang bilang, Anda masukin urusan kementerian yang lain. Ya bukan urusan saya emang. Tapi kita akan coba diskusikan sana, supaya itu Pak Ketua, jalan boleh merespon semua. Pak Ketua? Boleh. Silakan Pak Dolfi. Saya terus Pak. Problem-problem itu menjadi keluar ketika pertumbuhan kita lambat di bawah targetnya. Ketika tumbuhnya cuma 5%, ya begitu. Manufacturing sektor yang nggak tumbuh, ya tumbuhnya pelan lah. Yang lain juga sama, termasuk penciptaan lapangan kerja, termasuk juga penguatan kelas menengah kita. Kalau 5% ada begini-begini aja, nggak tumbuh. Makanya ke depan saya ingin uang yang ada, APBN yang ada bisa maksimal mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga ada penciptaan lapangan kerja yang betul bukan non formal, yang betul-betul formal sektor yang disorot oleh Pak Dolfi tadi. Tanpa pertumbuhan ekonomi yang memadai, kita susah menciptakan lapangan kerja yang berkesinambungan untuk orang-orang yang bisa bekerja formal. Kalau non formal kan kita nggak tahu kesejahteraannya bisa naik terus apa enggak. Tapi itu modalnya adalah pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Ini saya baru dorong yang ini kan, yang ada di tangan kita dulu. Ke depan kita akan pastikan iklim investasi akan lebih bagus lagi. Kementerian Perekonomian sudah melaunch Satgas percepatan pertumbuhan ekonomi. Kemarin sudah dibicarakan masalah penyerapan anggaran, sekarang dimonitor tuh anggaran pusat tuh seperti apa, penyerapan seperti apa. Semua menteri ada di situ. Dan kalau nggak kalau penyerapan lambat mulai ditegur katanya. Jadi bukan saya lagi yang tegur, tapi Kemenko dengan seluruh kementerian yang ada di sana. Ada 26 kementerian yang telah terlibat di Satgas tersebut. Nanti yang kedua adalah debottlenecking. Debottlenecking kita sudah bicara dengan beberapa asosiasi dan sudah masukkan keluhan-keluhan mereka dan kita mulai perbaiki. Tapi yang lebih seru lagi nanti ke depan, mulai minggu depan, kita akan buka pengaduan khusus untuk para pelaku bisnis yang mengalami gangguan bisnis di seluruh Indonesia. Mereka akan bisa mulai ngadu minggu depan lagi akan kita mulai sidangkan satu persatu, case by case. Kalau di atas kertas kan, peraturan gampang kan, bagus, OES ideal. Kalau saya dengar laporan kemarin juga bagus, semuanya lancar. Tapi di lapangannya kan nggak gitu, investor belum masuk ke sini dan kita kalah dengan Vietnam dan lain-lain. Saya harapkan nanti dengan adanya sidang-sidang seperti itu, kita akan betul-betul tangani masalah yang betul-betul dihadapi oleh pelaku bisnis. Dan nanti ada juga di situ ada Pokja 3, kalau ada peraturannya. Kalau di Pokja 2 yang di bottlenecking tadi ada masalah yang ditemukan masalah peraturan, nanti peraturannya dilempar ke Pokja 3. Pokja 3 aja akan memperbaiki peraturannya. Dan kami akan monitor terus nanti dari Pokja 2 gimana implementasi perbaikan peraturannya. Dengan cara itu saya pikir kalau moneternya bagus, optimal, fiskalnya bagus, optimal, belanjanya masyarakat bagus, nanti terus iklim usaha jadi diperbaiki secara terus-menerus ya. Ini kan saya pikir setiap Senin atau Selasa saya akan sidang, kita akan mungkin 7-8 kasus setiap hari itu nanti kita bereskan. Saya pikir akan membaik dengan signifikan dalam setahun iklim usaha kita. Dalam keadaan seperti itu nanti kita baru bisa melihat atau mengharapkan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Kalau udah 6%, saya pikir tahun depan udah bisa 6%, nanti baru kita kenakan pajak-pajak tadi itu, pajak-pajak yang selama ditunda. Saya pikir kalau udah orang lebih gampang cari kerja, udah agak makmur sedikit, dipajakin juga nggak akan marah-marah lagi seperti kemarin ketika ekonomi jatuh. Jadi tentunya akan kita perhitungkan seperti apa nanti pajak yang pas buat masyarakat, buat kita.
tanpa mengganggu momentum pertumbuhan yang terjadi. Jadi begitu Pak Dolfi, jadi dengan cara itu kita harapkan nanti semuanya bisa membaik. Angka-angka target tadi nanti kita akan lihat di akhir tahun. Kalau Anda misalnya bilang kalau nggak tercapai, apa konsekuensi untuk Kementerian Keuangan? Coba Pak, lu kan gurunya, guru itu ada masukan nggak? Mau ngapain? Gaji lu dipotong? Ada gaji, Mau diapain? Gaji mulai gaji menteri lah. Oh, menteri luar. Nggak, kita akan lihat. Artinya gini, Peraturan, ada peraturan. Pak Menteri, sebelum yang ke situ tadi, izin Pak Ketua. Silakan. Tadi mengenai apakah Menteri Keuangan bisa ikut masuk di dalam sektor-sektor yang tadi itu, pertanian, pertambangan, dan seterusnya yang banyak itu tadi. Kalau kita baca di Undang-Undang Keuangan Negara, Pak, tugas menyusun APBN diserahkan kepada Menteri Keuangan. Diberi kuasa oleh Presiden di dalam menentukan kebijakan-kebijakan fiskal, termasuk logical framework dari program-program kementerian lembaga. Masuk akal apa enggak? Bahkan pernah menjadi temuan BPK bahwa program-program kementerian lembaga itu tidak memenuhi aspek logical framework dari mencapai sasaran pemerintah. Kalau Menteri Keuangan bisa memotong anggaran, kenapa Menteri Keuangan tidak bisa mempertajam program? Kalau sektor-sektor ini tidak disentuh, Pak Menteri, tugas siapa? Karena kalau kita hitung, Pak, sektor-sektor ini, Pak, 75% ada pengampunya di kementerian. Pertanian di Kementerian Pertanian. Pertambangan ada kementeriannya. Industri ada kementeriannya. Kalau kementerian-kementerian ini tidak hanya membelanjakan APBN saja, ya nggak akan mendorong pertumbuhan ekonomi, Pak Menteri. Tapi kalau didorong kementerian-kementerian ini membuat kebijakan yang bisa menghasilkan nilai tambah di setiap sektor, contoh yang paling ekstrim yang saya bilang tadi, pertanian. Dengan satu kebijakan saja, pertumbuhan ekonomi sektornya langsung lompat. Hanya menyerap gabah petani 6.500 per kilo. Nah, maksud saya sektor-sektor yang lain, kementerian lain didorong Pak Menteri untuk ada kebijakan-kebijakan yang bisa menghasilkan nilai tambah ekonomi. Kalau tidak, seperti kata Pak Aris, konsumsi ya segitu terus. Belanja pemerintah ya mau mengundang investasi, kita tahu problemnya. Undang-undang Ciptaker dari disahkan sampai sekarang, kalau ditanya sudah berjalan, 50% berjalannya sudah bagus. Itu Pak Menteri. terima kasih Pak Dolfi atas penegasannya. Saya pikir juga tadinya saya boleh begitu. Tapi kan waktu saya gitu banyak yang ribut. Tapi kalau ditegaskan lagi seperti ini ya saya akan lihat lagi nanti. Kita terima kasih atas dukungannya saya pikir. Emang harusnya sih kita bisa kontrol paling enggak uangnya dipakai yang betul dan bisa menghasilkan impact ke pertumbuhan ekonomi yang baik. Jadi terima kasih atas dukungannya Pak. Kalau kita memberikan dukungan, Pak, karena instrumen yang Bapak gunakan masuk ke mereka itu adalah instrumen Bapak bagaimana APBN itu dibelanjakan dengan benar. Instrumen itu boleh, Pak. Dan itu kewenangan Bapak. Karena instrumen yang Bapak gunakan adalah instrumen di wilayah kewenangan Bapak dalam rangka APBN digunakan dengan benar. Termasuk Bapak mengontrol APBN ini sudah berapa jauh besaran serapannya. Itu, Pak. Itu menurut saya sangat luar biasa, Pak. Gitu. Silakan dilanjut, Pak. Terima kasih atas dukungannya Bapak Ketua dan Pak Dolfi. Kami akan jalankan sesuai dengan petunjuk barusan. Saya pikir kementerian lain akan gonjang-gonjang sedikit nanti. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jangan lupa subscribe ya.